perkenalkan dulu, nama kakak Resti Sarfiandani. Kalau adik siapa namanya? Indah. Kalau adik? Gia. Oke, adik Indah dan adik Gia. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Jadi begini, tadi kakak mendapatkan laporan kalau ada yang bertengkar di kelas. Nah, di sini kakak akan berusaha menengahi kalian ya. Sekarang bisa diceritakan kepada kakak secara bergantian apa permasalahan yang sebenarnya terjadi tadi di ruangan kelas. Kalian tidak perlu khawatir. Ketika kalian menceritakan ke kakak, hanya kita bertiga saja yang tahu. Nah, tujuan dari kegiatan layanan ini kita bisa mencapai kondisi yang baik dan positif, khususnya untuk kalian berdua yang saat ini sedang ada perselisihan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, permasalahan lebih detail dan lebih jelasnya seperti apa? Nah, boleh secara bergantian menceritakannya? Jadi begini kak, tadi di kelas saya dilabrak sama dia, dimaki-maki, nyuruh saya bayar hutang di depan teman-teman yang lain. Saya kan jadi malu kak, jadi saya dorong dia. Saya bilang jaga ucapannya, jangan buat malu saya di depan teman-teman yang lain. Dia yang dorong saya balik kak, jadi terjadilah keributan. Ya kak, tadi saya labrak dia di kelas, soalnya saya sudah kesal sama dia. Dia meminjam uang sama saya 2 bulan yang lalu. Setiap saya tagih, selalu banyak alasannya. Saya chat dia di WA tapi nggak dibalas-balasnya. Jadi saya tagih aja di kelas tadi. Oke, kemudian baik, kalau begitu kakak sudah paham permasalahannya seperti apa. Nah, di sini kakak lihat ada kekeliruan dari cara kalian berdua ya. Kakak akan mencoba memberikan saran dan solusi untuk kalian berdua nih. Nah, utang itu merupakan hal yang wajib untuk dibayar dan dinyatakan sebagai salah satu kewajiban sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bagi mereka yang masih memiliki hutang atau hak orang lain yang belum dipenuhi, ruhnya masih bergantung antara langit ketika dia meninggal dunia nanti atau apabila belum diikhlaskan oleh pemberi hutang. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh seorang mukmin yang meninggal dunia akan terus bergantung selama hutangnya belum dibayar atau dilunasi. Ini merupakan hadis dari riwayat dari HR Tirmizi. Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai pemberi hutang ketika kita ingin menagih hutang kepada orang yang berhutang pada kita? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Hakim, jika yang punya hutang mempunyai itikat baik, maka hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf. Boleh menyuruh orang lain untuk menagih hutang, tetapi terlebih dahulu diberi nasihat agar bersikap baik, lembut dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang bermurah hati ketika menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian apabila kamu mengikhlaskan akan dihitung juga sebagai sedekah, sebagai kemudian juga dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Namun bukan berarti kita tidak boleh menagih. Kita dianjurkan menagih asal tidak melukai hatinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seseorang menagih utang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mengucapkan kata-kata pedas, maka para sahabat hendak memukulnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, biarkan dia,
Sesungguhnya si empunya berhak berucap, belikan untuknya unta, kemudian serahkan kepadanya. Mereka, para sahabat berkata, kami tidak mendapatkan kecuali yang lebih bagus dari unta. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan untanya, kemudian berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang paling baik dalam pelunasan hutang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apabila di saat kita menagihnya, dia belum siap untuk membayar, kita boleh menagihnya di lain waktu. Pendapat ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapatkan hartanya pada orang yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak dengan harta tersebut dari yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian untuk yang menunda utang bagi orang yang mampu, itu hukumnya haram dan kezoliman. Hal ini berdasarkan dalil berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda-nunda hutang padahal mampu adalah kezoliman. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud. Nah, barang siapa menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu membayarnya, maka bertambah satu dosa baginya setiap hari. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, dari penjelasan kakak tadi, adik-adik sudah tahu kan pentingnya membayar hutang dan etika bagaimana menagih hutang. Sekarang agar pertengkaran ini dapat terselesaikan dengan baik, harus ada kesepakatan dari kalian berdua. Sebelum itu kakak akan mau nanya nih kepada adik Indah. Mohon maaf ya sebelumnya, apa alasan adik belum membayar hutang kepada adik Gia? Iya kak, waktu itu saya sudah menabung, mengumpulkan uang untuk membayarnya. Tetapi ada kebutuhan yang mendesak sehingga terpakai oleh saya. Oke, ada kebutuhan mendesak ya. Nah, untuk adik Indah sendiri, kira-kira kapan bisa melunasi? Saya minta waktu 2 minggu untuk mengumpulkan uangnya kak. Oh, oke. Nah, bagaimana untuk adik Gia? Apakah bersedia untuk menunggu 2 minggu lagi? Ya kak, saya bersedia. Oke, alhamdulillah sudah sepakat ya. Sekarang kakak mau kalian perbaikan. Boleh kalian bersalaman? Saya minta maaf ya. Oke, terima kasih ya.